Oke, pada sore hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi mengenai market risk. Saya Ahmad Yana Fauzi, mahasiswa Pascasarjana IBS 2019. Oke, outline presentasi saya pada sore hari ini yang pertama adalah mengenai introduction, kemudian yang kedua adalah calculating market risk exposure, yang ketiga adalah mengenai risk matrix model, yang keempat adalah mengenai historic atau back simulation approach, kemudian yang kelima mengenai regulatory models atau BIS standardized, yang keenam adalah framework, dan yang terakhir mengenai BIS regulation and large bank internal models. Oke, market risk sendiri berhubungan dengan kerugian bank, baik itu on ataupun off dari balance sheet, akibat dari perubahan harga pasar dari instrumen keuangan yang diinvestasikan oleh lembaga keuangan. Untuk jenis sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama adalah interest rate risk, yang kedua mengenai foreign exchange risk atau falas, dan yang ketiga adalah price risk. Contoh market risk yang terjadi di dunia yang saya coba kutip adalah mengenai kasus subprime mortgage borrowers, di mana kasus ini terjadi di Amerika pada tahun 2006 yang diakibatkan dari pemberian kredit kepada customer yang tidak bankable, di mana kerugiannya itu ditaksir mencapai 5.200 triliun. Di Amerika sendiri, ketika mereka ingin memberikan kredit kepada customer-nya atau debiturnya, mereka menggunakan credit scoring, di mana credit scoring itu nilainya dari 300 sampai dengan 850. Artinya, semakin tinggi kredit scoring-nya, maka nasabah tersebut semakin bankable untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Di mana terdapat 5 parameter dalam kredit scoring tersebut. Yang pertama adalah mengenai payment history, seperti apa payment selama ini atau kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah ini, apakah tepat waktu membayarkannya atau sering terlambat membayarkannya. Kalau di Indonesia mungkin mirip dengan BI checking, seperti itu. Kemudian berapa jumlah kredit yang saat ini dimiliki oleh nasabah tersebut. Yang ketiga adalah mengenai jangka waktu kredit, sepanjang apa jangka waktu kreditnya. Kemudian yang keempat adalah mengenai kredit baru didapatkan seberapa besar. Dan yang terakhir adalah tipe dari kredit yang didapatkan, apakah untuk konsumtif loan atau untuk produktif loan. Kemudian kalau di Amerika itu normalnya mereka akan menerima customer dengan kredit scoring sebesar 620. Namun pada tahun 2006 itu pemerintah menurunkan standarnya sehingga untuk nasabah-nasabah yang nilai kredit scoringnya di bawah 620 itu masih mampu mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Dan akibatnya terjadilah subprime mortgage borrowers ini yang mengakibatkan kerugian 5.200 triliun. Penyebabnya jelas, yang pertama adalah pemberian kredit scoring di bawah 620. Kemudian yang kedua adalah LTV-nya bisa 100%. Artinya di sini tidak ada porsi dari nasabah, karena pada umumnya ketika nasabah ingin mendapatkan fasilitas KPR, mereka harus paling tidak memiliki 20% ataupun porsi DP dari dana mereka sendiri. Kemudian yang ketiga juga diakibatkan oleh dokumentasi ataupun verifikasi dokumen tidak lengkap, dan yang terakhir disebabkan oleh rasio dari rasio utang terhadap pendapatan itu cukup tinggi. Artinya ketika terjadi penurunan pendapatan, maka kemungkinan besar dari debitur atau customer akan mengalami gagal bayar. Itulah yang menyebabkan dari kasus subprime mortgage borrower di Amerika pada tahun 2006. Kemudian untuk pengukuran market risk sendiri, itu ada value at risk, ada economic value stress testing, ada non-statistical risk measures, ada loss advisories, profit and loss drawdowns, and earning at risk. Yang kedua adalah calculating market risk exposure. Risk matrix adalah metode untuk mengukur nilai pasar atau value at risk suatu investasi. Tujuannya yang pertama adalah untuk transparansi risiko pasar atau market risk. Kemudian yang kedua untuk menetapkan dasar pengukuran risiko.
Dan yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai kepada shareholder atau investor mengenai risiko apa yang akan dihadapi, bagaimana memitigasi risiko tersebut, dan berapa nilai yang dapat kita terima ataupun nilai dari residual risk tersebut yang dapat diterima oleh lembaga keuangan atau perbankan. Kemudian pada metode ini mengasumsikan bahwa pengembalian investasi mengikuti distribusi normal dari waktu ke waktu. Dan metode ini memberikan perkiraan probabilitas kerugian dalam nilai investasi selama periode waktu tertentu. Model risk matrix sendiri terdapat atau terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah market risk of fixed income securities. Artinya di sini lembaga keuangan menginvestasikan dana pihak ketiganya ke dalam fixed income. Di sini risk yang dihadapi lebih kepada interest rate atau pembagian kupon bagi hasil. Karena umumnya pada pendapatan tetap interest rate yang diberikan adalah nilainya sama. Misalkan untuk pendapatan tetap obligasi selama 3 tahun, maka selama 3 tahun tersebut interest rate-nya akan selalu sama, misalkan di angka 5,5%. Contohnya di Indonesia sendiri itu ada produk sukuk yang kemarin baru diluncurkan SR012 di mana bunganya itu fix 5,35% selama setahun. Namun ketika nanti di masa depan Indonesia mengalami perbaikan ekonomi, maka nilai bagi hasil atau kupon tersebut maka akan meningkat. Di sanalah margin tersebutlah yang dianggap sebagai risk of fixed income securities, karena di sana lembaga keuangan atau nasabah berpotensi untuk mendapatkan kupon yang lebih kecil dibandingkan kupon pada saat harga pasar membaik, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah foreign exchange yang terjadi ketika lembaga keuangan mengambil posisi dalam valuta asing, karena seperti yang sama-sama kita tahu bahwa valuta asing sangat sensitif terhadap kebijakan dari pemerintah di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah equities, yang itu terjadi ketika lembaga keuangan mengambil posisi di dalam equities pada trading book. Di sini juga sangat sensitif ketika lembaga keuangan menetapkan untuk mengambil equities yang dikatakan buruk atau disebut dengan saham gorengan, maka di sanalah terjadi risiko yang cukup besar bagi lembaga keuangan untuk mengalami kerugian. Kemudian yang terakhir adalah mengenai portfolio aggregation, di mana di sini memperhitungkan tingkat keuntungan masing-masing dari karakter investasi. Kemudian ada historic back simulation approach. Historic back simulation atau back simulation model versus risk matrix, yaitu menggunakan VAR dengan data historis untuk mengukur pengaruh pasar terhadap portofolio. Kemudian yang kedua ada the Monte Carlo simulation approach, di mana teknik pemodel multivariat untuk mengukur risiko yang terjadi. Kemudian ada juga expected shortfall, di mana nilai ekspektasi dari return jika return tersebut melampaui batas return maksimum. Kemudian ada regulatory models, itu BIS standardized. BIS standardized ini adalah singkatan dari Bank International Settlements, di mana didirikan pada tahun 1930, di mana BIS sendiri dimiliki oleh 63 bank sentral dan mewakili negara-negara di seluruh dunia yang bersama-sama menyumbang sekitar 95% dari PDB dunia. Saat ini kantor pusat BIS itu berada di Basel, Swiss. Misinya adalah untuk mendukung upaya bank sentral dalam mencapai stabilitas moneter dan keuangan melalui kerjasama internasional dan bertindak sebagai bank bagi bank sentral. Pada tahun 1996, BIS mengeluarkan amendment to the Capital Accord to incorporate market risk atau penetapan CAR minimum atau penetapan CAR minimum. Di mana tujuannya adalah lembaga keuangan menyediakan modal yang eksplisit dan cukup terhadap risiko perubahan harga dalam aktivitas trading. Terbagi menjadi 3 tier. Tier pertama adalah modal pemegang saham dan laba ditahan. Tier kedua adalah modal pelengkap, dan tier ketiga adalah pinjaman subordinasi jangka pendek. Di sini dapat dilihat beberapa historical dari capital requirement for market risk dari tahun 1996 ketika pertama kali diinisiasi. Sudah terdapat beberapa kali amendment atau perubahan dari standar CAR maupun parameter-parameter mengenai modal yang harus ditetapkan oleh BIS kepada lembaga keuangan untuk menghadapi market risk. Dan terakhir terjadi di 2019. Kemudian ada framework atau partial risk factor approach. Definisinya adalah menerapkan bobot risiko pada nilai pasar perdagangan sekuritas portofolio dengan
dengan penyempurnaan untuk secara hati-hati mencerminkan hedging dan perbedaan klasifikasi di seluruh sekuritas. Tahapannya yang pertama adalah assign instrument to asset buckets, kemudian calculate each bucket risk measures, dan aggregate the buckets. Kemudian terakhir adalah the BIS regulation and large bank internal models, di mana di sini Basel 2.5 mencaratkan proses berikut ini diikuti oleh lembaga keuangan skala besar yang menggunakan model internal untuk menghitung biaya model risiko pasar. Yang pertama adalah dalam menghitung DER atau Debt Equity Asset Ratio, lembaga keuangan harus menentukan perubahan harga yang merugikan seperti di persentil ke-99. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan mengasumsikan periode penyimpangan minimum menjadi 10 hari. Dan yang ketiga, lembaga keuangan harus menambahkan VaR atau value at risk, rasio bertekanan yang dimaksudkan untuk mereplikasi value at risk, perhitungan value at risk yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan jika relevan faktor pasar sedang mengalami period of stress. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.